An Abi Darin radhiyallahu anhu qala anna nasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasannya sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa segudang pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah telah menetapkan sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengan cara itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap bacaan takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, di setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, setiap memerintahkan orang berbuat baik adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqah, dan melarang orang dari kemunkaran pun adalah sedekah. Warga SD-mu rahimakumullah, hadis ini bercerita tentang keluhan sebahagian sahabat Nabi dari kalangan strata menengah ke bawah, yang boleh kita bilang kalangan kaum fakir miskin. Mereka mengeluhkan tentang kondisi kemiskinan mereka yang membuat mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang kaya dalam meraup pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempatan beramal lebih terbuka lebar bagi orang-orang kaya. Giliran sholat, orang kaya sholat, orang miskin sholat. Giliran berpuasa, orang miskin berpuasa, orang kaya pun juga bisa berpuasa. Namun dalam bab bersedekah, orang-orang kaya bisa bersedekah sementara orang miskin tak bisa. Inilah yang menjadi keluhan. Jadi mereka bukan mengeluhkan kemiskinannya, akan tetapi mengadukan bahwa dalam hal berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, orang miskin tentu akan kalah saing dengan orang-orang kaya kalau begini caranya. Begitu kira-kira ungkapan hati para sahabat yang datang kala itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan bagi orang miskin pun sebetulnya tetap bisa bersedekah, karena setiap bacaan kalimah thayyibah, tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, bahkan amar ma'ruf nahi munkar, seluruhnya itu terbilang sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bahkan bagi orang miskin itu senyum kepada saudara juga termasuk sedekah. Jadi bagi orang yang punya uang, sedekahnya tentu dengan uang. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, senyum pun menjadi sedekah. Karena Nabi tahu orang yang tidak punya uang itu susah untuk senyum. Maka ketika tidak punya uang tetap bisa tersenyum, itu sedekah yang sangat tinggi nilainya. Warga SD-mu rahimakumullah, terlebih ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, kita juga perlu dan patut mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab bersedekah ini. Seorang sahabat menyatakan, kana Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meningkat-tingkat ketika memasuki bulan suci Ramadan. Beliau kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanannya itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus.
angin kalau sudah berhembus, dia tidak milih-milih orang. Semua orang disapanya, semua orang kena sepoinya, semua orang kena kebagian sejuknya. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanannya meningkat-ningkat. Tidak ada satu hari pun yang kosong dari sedekah. Maka warga SDMU rahimakumullah, marilah kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai panutan, contoh teladan, bukan hanya dalam bab sholat, bukan hanya dalam bab saum Ramadan, tapi juga dalam kedermawanannya, dalam kekuatan beliau untuk senantiasa memberi dan berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.